Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang Ayub, sharing ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kami bisa sekali lagi mendengarkan firman-Mu, berkati pikiran kami supaya bisa terbuka Tuhan, berkati hati kami juga supaya bisa menerimanya, sehingga seluruh kehidupan kami bisa dituntun hanya oleh firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu itu adalah yang terbaik bagi kami, manual book kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini saya mau berbicara tentang Ayub. Ya, jadi kenapa saya berpikir tentang Ayub? Karena banyak orang bilang bahwa Ayub itu adalah orang yang paling menderita di Alkitab. Jadi anaknya meninggal, hartanya hilang, bahkan dia sakit, ada borok sekujur tubuhnya gitu ya. Jadi terlihat memang itu orang yang paling menderita. Lalu saya sempat berpikir dulu, saya sempat ada problem finansial, ya, di mana saya berkutat di problem finansial itu selama bertahun-tahun. Lalu saya berpikir, sebenarnya Ayub begitu aja sih saya bisa lah. Kayak dulu saya juga belum punya anak. Sorry. Dulu saya juga belum punya anak, sehingga saya berpikir, harta hilang, saya memang ada masalah finansial kok, bahkan sampai berhutang istilahnya. Finansial saya itu minus, gitu. Bukan hanya hilang, cuman minus, dan bahkan saya ada tanggung jawab ke orang lain. Lalu sakit, ya sakit bisa lah. Lalu kehilangan semua, segala apa, ya bisa lah gitu. Tapi ternyata setelah saya berpikir-pikir, setelah saya baca kitab Ayub beberapa kali, ada kemungkinan bahwa dia tuh pada saat jatuh mungkin juga dia ada berhutang. Berhutang dalam arti ini, karena kan pekerjaan dan harta dia pun hilang semua. Jadi kemungkinan untuk melanjutkan hidupnya, dia harus bergantung kepada teman-temannya. Ada 3 temannya yang datang, ya mungkin dia juga harus berhutang kepada temannya untuk menjalani hidup sehari-hari. Karena kan memang kita nggak tahu ya berapa lama Ayub dicobai sampai hidupnya itu diputarbalikkan lagi. Cuman mungkin selama dia hidup mungkin 40 hari atau mungkin 4 tahun, kita nggak tahu ya. Nah, dalam selama hidup itu mungkin dia juga harus berhutang. Lalu saya lihat, oh ya ternyata dia lebih menderita dari saya. Lalu 1,5 tahun yang lalu saya punya anak, dan saya melihat bahwa sampai sekarang kalau saya membayangkan ya, atau bahkan sekarang saya menonton film atau membaca berita tentang anak yang dalam tanda kutip ya mengalami kecelakaan atau dibunuh atau segala apa, itu amit-amit banget deh. Itu saya kadang-kadang nonton film aja saya nggak bisa melanjutkan itu, sehingga saya baru berasa bahwa kehilangan anak, apalagi Ayub kehilangan anak 10, itu benar-benar pasti menyakitkan. Nah, lalu setelah beberapa kali saya baca ayat Ayub, saya menganalisa 4 penderitaan Ayub yang awalnya itu kenapa, atau apa yang bisa kita belajar, atau apa yang bisa saya belajar dari sana, dari keempat penderitaan yang diizinkan Tuhan ya, bukan dari Tuhan, diizinkan Tuhan. Lalu saya melihat seperti ini. 4 penderitaan Ayub itu, pertama ada orang Sabians, ada api dari Tuhan, ada orang Chaldeans, lalu ada wind. Ya, jadi bisa dibedakan dua-dua. 2 itu dari manusia, Sabians itu kalau nggak salah yang merebut domba-dombanya. Lalu fire itu yang membumi hanguskan segala pekerjaannya. Lalu Chaldeans itu juga merampok rumahnya dan harta bendanya. Lalu wind itu yang merobohkan rumah yang membunuh anaknya. Lalu berarti kita bisa lihat 2 dari manusia, 2 itu secara supernatural. Lalu saya pun mengulik lebih dalam lagi, apakah arti Sabians, fire, Chaldean, sama wind? Karena saya suka bacanya dari Alkitab yang King James Version. Lalu saya mendapat ini adalah artinya. Artinya Sabians itu adalah 7 atau memang Sabians itu nama suku ya. Teman, memang artinya itu adalah 7 atau 7. Lalu ini mengingatkan saya akan 7 deadly sins ya. 7 deadly sins itu jadi kayak sin yang tidak terampuni lah. Seperti gluttony, seperti laziness, seperti macam-macam. Jadi itu tidak terampuni. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dari nomor 1 saya bisa mengkaitkan itu terhadap tubuh kita, terhadap kedagingan kita. Nah, jadi
di sini pun penderitaan kita harus melihat bahwa nanti akan menjadi kebaikan kita. Sehingga tubuh kita atau kedagingan kita itu harus dihancurkan atau harus harus ditekan sedemikian rupa supaya kedagingan kita itu atau dosa itu tidak mencuat dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, fire. Fire itu dibilang di ayat Alkitab itu fire of God ya, atau api dari Tuhan. Cuman saya percaya itu bukan dari Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan, dan memang kita tahu setan atau iblis pun berkuasa terhadap beberapa kayak hal-hal kayak api, air. Kita tahu dia itu bisa nggak bisa menciptakan ya, cuman dia hanya bisa membuat dari api, mungkin api dari mana yang diambil lalu dilemparkan ke Ayub gitu. Jadi dia bisa inilah mengambil api itu dari mana lalu dilemparkan ke Ayub supaya semuanya terbakar, harta bendanya habis. Lalu yang saya lihat di sini fire hubungannya yaitu supranatural, yaitu di kerohanian kita gitu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu Chaldeans itu artinya adalah wisest person. Jadi wisest person itu atau mungkin ya seperti orang pintar, atau seperti orang pintar yang kayak bisa meramal atau apa, atau memang orang yang pengetahuannya banyak. Jadi bisa dua meaning. Nah, lalu di sini saya melihat bahwa ternyata Chaldeans itu bisa berhubungan dengan jiwa kita, jiwa yang sombong. Nah, lalu lanjut yang terakhir adalah wind atau spirit. Jadi wind ini atau spirit ini jadi berhubungan dengan spirit, sebenarnya lebih berhubungan dengan emosi ya. Makanya dari keempat penderitaan Ayub ini saya bisa simpulkan adalah ini adalah keempat serangan yang bisa diserang iblis untuk menjatuhkan kita. Empat sisi yang memang sisi ini yang membentuk kita sebagai seorang manusia, sebagai kehidupan manusia yang sekarang ini ya terdapat dari empat sisi. Jadi empat sisi ini kalau diserang ya sudah kita habis. Nah, tetapi pada saat iblis mau menyerang empat sisi ini, kita harus tahu bahwa dari keempat sisi ini pada saat diserang itu pun kita bisa melihat atau kita pun bisa mengubahnya itu menjadi kebaikan kita. Sehingga pada saat pertama diserang tubuh kita, ya tubuh kita memang terdiri dari daging, dan daging kita itu tendensinya itu berbuat dosa. Sehingga pada saat dicobai atau pada saat kita ada penderitaan tubuh, kita harus tahu bahwa ini untuk menekan kedagingan kita, ini untuk membuat kita menekan tendensi untuk berbuat dosa. Kenapa? Salah satu contohnya adalah puasa. Puasa itu kan juga sebenarnya kita membuat tubuh kita menderita. Kita lapar, berasa nggak enak. Bahkan saya pernah pada suatu saat saya puasa, saya sempat migrain dan perut saya nggak enak. Cuman saya tetap memaksakan diri untuk puasa karena ya jujur aja sih. Pertama menurut saya tanggung, tinggal beberapa jam lagi. Tapi kedua pun saya tidak mau membatalkan puasa gitu aja sih, tidak mau menyerah begitu saja walaupun tubuh saya menderita. Nah itu kan juga penderitaan tubuh. Lalu penderitaan di roh. Nah, penderitaan di roh maksudnya apa? Saya pernah dengar suatu khotbah bahwa dia bilang kita adalah manusia penyembah. Saya pernah sharing juga di beberapa video saya. Dan saya percaya itu. Karena kalau manusia tidak menyembah sesuatu yang benar, dia akan menyembah sesuatu yang tidak benar. Karena memang tendensi manusia itu mau menyembah, mau mengagungkan sesuatu yang memang lebih berkuasa dari dia. Itu sudah tercipta di diri kita manusia. Sehingga kita bisa berasa bahwa jika ada penderitaan di roh, berarti kita harus tahu bahwa mungkin yang kita sembah atau mungkin supranatural atau mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa mujizat yang dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa itu pasti membuat kita damai sejahtera, dan bahkan ke depannya masa depan kita itu akan lebih cerah, akan lebih baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kita bisa tahu dari sana kalau roh kita ada, yang kita orang Kristiani bilang kalau tidak ada damai sejahtera, terutama di dalam roh
Apalagi mungkin ya yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya, jadi Roh Kudus yang selalu memperingatkan kita. Nah itu pada saat ada mujizat kita harus tahu juga gitu. Apakah roh kita bisa tenang atau roh kita merasa tersiksa? Karena saya pun pernah punya saudara yang istilahnya jelas-jelas dia ke Gunung Kawi gitu, dan saya tahu dalam beberapa tahun dia bolak-balik ke Gunung Kawi. Wah itu bukan jiwanya aja menderita, saya percaya rohnya juga menderita. Dia juga nggak tenang, dia orangnya suka marah-marah segala apa. Nah itu nyambung lagi ke nomor 3 dan nomor 4. Nah yang nomor 3 adalah Chaldeans. Yang seperti saya bilang, Chaldeans itu adalah wisest person atau orang yang pintar. Ya bisa dua arti, orang pintar yang bisa meramal atau orang pintar yang memang dia pintar banget mungkin kayak profesor. Nah kadang-kadang ini pun bisa membawa penderitaan di jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita sombong. Karena kita tidak mau, terutama untuk orang sombong ya. Kenapa orang itu sombong ya? Karena menurut dia diri dia udah perfect, diri dia udah hebat, jadi dia tidak perlu Tuhan. Sehingga jiwanya itu terlalu tinggi hati, sehingga itu pasti menurut saya itu akan menjadi awal kejatuhan dia. Karena tidak ada kekuatan manusia pun yang bisa melampaui Tuhan, atau tidak ada kekuatan manusia pun yang selamanya perfect. Pasti akan ada limitationnya, pasti akan ada kejatuhannya gitu. Sehingga jiwa kita nggak boleh sombong, jiwa kita nggak boleh istilahnya kotor, atau bahkan jiwa kita itu jangan sampai menolak Tuhan. Karena pada saat jiwa kita itu percaya bahwa kita itu sudah pintar, sudah pandai, sudah hebat, dan kita tidak perlu Tuhan lagi ya, sebenarnya pikiran atau jiwa kita itu sudah tidak bisa, ya dalam tanda kutip sudah tidak bisa tertolong lagi, dan itu pasti ujung-ujungnya akan jatuh. Lalu win itu kalau saya bilang ini seperti emosi. Kenapa? Karena emosi kita itu sering seperti angin, seperti terbawa angin ke kiri, ke kanan, sering emosinya yang orang bilang itu suka naik turun, suka enggak stabil. Nah, inilah juga kalau misalkan kita harus sadar ya, kita harus sadar bahwa kalau emosi itu kita itu seperti angin, seperti terbawa angin, seperti go with the flow, tidak menentu, tidak stabil. Kita harus tahu juga itu sebenarnya juga ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Karena jujur pada saat saya punya masalah finansial dalam beberapa tahun itu, setelah saya berdoa kepada Tuhan, pertolongan tidak langsung datang. Cuman pada saat saya berdoa kepada Tuhan, yang pertama kali saya bisa rasakan adalah damai sejahtera. Memang jujur emosi saya itu masih kadang-kadang suka marah. Cuman istri saya bilang saya ada perkembangan, cuman memang pelan. Tapi memang ada perkembangan. Dalam beberapa bulan emosi saya mungkin masih tidak stabil, cuman marahnya berkurang. Frekuensi marahnya berkurang, dan istri saya pun bilang kok kamu walaupun banyak masalah begini, bukan masalah finansial saja ya, karena masalah finansial itu bisa bertumbuh atau bercabang ke masalah lain. Kok kamu masih bisa tidur ya gitu. Dia bertanya pada saya, kok kamu masih bisa tidur, bahkan tidurnya nyenyak sampai ngorok segala apa ya. Dari situ saya berasa bahwa dari Tuhan itu pasti membuat damai sejahtera, dan ya emosi kita bisa stabil. Jadi ada satu kesatuan antara roh, jiwa, dan emosi. Sehingga kita bisa lihat bahwa kalau misalnya emosi kita tidak stabil, atau ada suatu yang mengganggu sedikit aja langsung ke-trigger gitu, langsung marah atau langsung sedih atau langsung sensitif gitu. Nah, itu kita bisa tahu bahwa ya ini sebenarnya pekerjaan iblis, dan ini kita bisa pakai sebagai alarm untuk menyadarkan kita bahwa oh, ini salah satu tipu muslihat iblis yang mau menjauhkan kita dari Tuhan, atau mungkin pada saat itu dia mau mencobai kita gitu loh. Jadi kita harus ada alarm ya. Jadi keempat sisi ini yang memang rentan untuk diserang iblis, rentan untuk dimanfaatkan iblis untuk kita menyerah, untuk kita bahkan murtad kepada Tuhan.
Nah, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah keempat sisi ini pun harus kita jadikan alarm di diri kita. Jika tubuh kita mau berbuat dosa, oh alarm. Kenapa nih? Mungkin saya kurang berdoa, atau saya mungkin mulai kendor gitu loh, sehingga tubuh ini tendensi untuk berbuat dosa lagi semakin besar. Lalu roh kita atau jiwa kita merasa tidak tenang, tidak damai sejahtera, atau melihat kayak magic itu atau melihat kayak mujizat itu, kayaknya wah banget. Padahal ya kita harus tes, mujizat itu dari Tuhan bukan. Nah, lalu jiwa emosi, jika emosi kita tidak stabil, ya kita harus mengerti juga. Dan yang penting jiwa kita tuh jangan sombong, dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang paling berkuasa. Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita manusia pasti punya limitation. Seberhasil apapun, sehebat apapun, pasti ada suatu saat kita ada kegagalan, suatu saat kita ada pekerjaan yang tidak beres. Nah, kita harus mengerti bahwa kita hanya manusia, jadi jangan sombong. Di situ aja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan kami Tuhan untuk empat sisi ini yang rentan untuk diserang iblis Tuhan. Biarlah Kau saja yang melindungi tubuh, jiwa, roh, dan emosi kami Tuhan. Biar roh kami bisa selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga jiwa kami bisa tenang Tuhan, dan emosi kami pun bisa stabil, sehingga nanti tubuh kami pun bisa mengikuti apa yang kami pikirkan dari roh, jiwa, dan emosi, sehingga kedepannya secara fisik atau secara nyata kami bisa melakukan kehendak-Mu, kami bisa melakukan segala yang memang Engkau inginkan dari kami, dan buah kami pun menjadi buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang mau menolong semua orang yang mungkin sedang sakit dan berbeban berat. Engkau yang membantu mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.